Oke, silakan yang mau jawab, Mas Nasrullah mungkin terkait nomor poin 27 ini. Iya Pak, itu untuk contoh PPN pemungut PPN ini seperti bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan dan kas negara, lalu ada pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga ada badan usaha milik negara Pak. Terus di samping itu juga pemungut PPN juga ada yang berasal dari luar negeri seperti Amazon, Google, dan lain-lain Pak. Itu Pak, kurang lebihnya. Ya, terima kasih Mas Nasrullah. Ada yang mau jawab lagi mungkin? Silakan yang mau jawab lagi, siapa? Terkait poin 27 ini. Ya, silakan Mbak. Beberapa bendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai wajib pungut antara lain Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara, dan bendahara pemerintah pusat dan daerah. Oke. Jadi ini Mas, Mbak. Ini maksudnya gini ya. Maksudnya apa sebenarnya? Jadi gini, pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, setor, dan melaporkan pajak berhutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP pada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Jadi maksudnya gini Mas, Mbak. Maksudnya bahwa pemungut PPN yang bisa memungut PPN itu instansi pemerintah, salah satunya apa? Bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Badan juga. Kalau badan kan sudah jelas ya Mas, Mbak. Kemarin sudah kita bahas toh. Sudah kita bahas ya bahwa yang mungut secara umum siapa Mas, Mbak? Yang mungut kalau PPN secara umum ya. Pembeli atau penjual yang memungut PPN? Pembeli atau penjual yang memungut PPN? Penjual, Pak. Penjual. Ya, paham ya? Jadi kalau secara umum yang memungut PPN itu penjual. Ya kan? Kita beli Senyum dipungut. Jadi kita bayar, selain bayar kita juga dipungut PPN oleh Senyum. Ya kan? Nggak cuma Senyum, bahkan di toko retail, supermarket dan sebagainya juga kita dipungut PPN. Termasuk Indomaret, Alfamart. Karena apa? Karena mereka adalah PKP. Karena mereka adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Karena mereka PKP, pengusaha kena pajak, maka mereka wajib memungut PPN. Nah, lain ceritanya apabila ketemu dengan instansi atau bendahara pemerintah. Kalau Senyum misalkan ya jual ke instansi pemerintah, ke UNED misalkan. Nilai penjualan misalkan 5 juta ya. Total 5 juta. Yang mungut siapa Mas, Mbak? Yang memungut instansi pemerintah. Paham ya Mas, Mbak? Berarti berlawanan dengan konsep yang umum ya. Kalau konsep yang umum tadi apa? Yang mungut penjual, ya kan? Yang mungut penjual. Tapi begitu rekanan ketemu dengan bendahara atau instansi pemerintah atau BUMN yang tadi yang beberapa kategori BUMN, BUMD, itu yang mungut instansi pemerintah, Mas. Paham ya? Lupa. Ini kan UNED, Universitas Jember kan walaupun instansi pemerintah, UNED kan yang beli, berarti dia yang pungut Senyum pun. Tidak aturannya. Jadi kalau misalkan jual ke instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, itu nanti yang mungut PPN instansi pemerintah atau bendahara pemerintah tersebut. Paham ya Mas, Mbak? Yang mungut instansi pemerintah. Jadi aturan umum tadi tidak berlaku ya. Nah, itu untuk terus per tanggal 1 April Mas, Mbak. Jadi berapapun transaksi itu yang mungut instansi pemerintah. Senyum jual ke UNED, yang mungut justru UNED walaupun UNED posisinya sebagai pembeli. Ya memang aturannya seperti itu. Tapi mulai per 1 April 2020 bisa ditulis ya. Per 1 April 2020 Mas, Mbak. Per tanggal 1 April 2020 itu ada aturan lagi Mas, Mbak. Ada aturan ya.
Per 1 April 2020. Terus ada aturan ya, bahwa nilai transaksi yang dipungut PPN oleh pemerintah tadi, Mas, yang dipungut oleh instansi pemerintah, itu apabila DPP, apabila dasar pengenaan pajak di atas 2 juta rupiah. Di atas berapa, Mas, Mbak? Apabila dasar pengenaan pajak tadi kan kemarin sudah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, nilai lainnya. Jadi apabila transaksi di atas 2 juta rupiah, jualnya di atas 2 juta rupiah, maka dipungut PPN oleh instansi pemerintah. Sedangkan apabila di bawah 2 juta gimana? Kalau di bawah 2 juta tidak dipungut ya, Mas. Paham ya? Apabila di bawah 2 juta, maka tidak dipungut, maka instansi pemerintah tidak memungut PPN. Itu aturannya ada ya, per 1 April 2020. Berlaku per 1 April 2020. Tapi kan kalau rekanan jual ke instansi pemerintah nggak mungkin dalam jumlah sedikit ya, pasti besar. Barangkali 1 juta, Pak, ya bisa, tapi nggak mungkin ya. Tapi ya ada, tapi sangat jarang. Biasanya kalau rekanan jual ke instansi pemerintah ya di atas 2 juta. Tapi harganya apa, Mas, Mbak? Biasanya kan rekanan jual ke instansi pemerintah kan harga plus PPN kan, harga jual barang plus PPN. Jadi misalkan harga ASI 1.000. 10 juta totalnya. Nah, nanti yang dimasuk dalam faktur itu nggak 10 juta, Mas, tapi 10 plus 1, 11 juta. Nah, yang 10 juta nanti diberikan ke rekanan, kan uang dia. Nah, yang 1 juta ini dipungut oleh UNED, dipungut oleh instansi pemerintah atau dipungut oleh universitas. Jadi misalkan Senyum jual ATK ke UNED 11 juta. 11 juta ini termasuk PPN 10%. Nah, nanti perlakuan bayar ke UNED ngasih ke instansi pemerintah, ke rekanan, nanti dipungut PPN ya, yang 1 juta itu dipungut, Mas, dipungut 1 juta. Selain itu juga ada PPh-nya, Mas, Mbak. Atas transaksi tersebut ada PPh-nya. Transaksi atas pembelian barang. Beli barang, bendaharaan pemerintah. Kalau jualnya ke bendaharaan pemerintah, nanti kena PPh 1,5%, Mas. Jadi tadi harganya berapa? 10 juta. 10 juta plus PPN kan? Nah, itu masuk ke faktur pajak yang dikasihkan ke UNED atas ATK yang dijual Senyum tadi. Itu 11 juta. Nilainya apa? Nilai penjualan 11 juta ya. 10 juta harga asli atau DPP, dasar pengenaan pajak, yang 1 juta PPN. Yang 1 juta ini PPN dipungut oleh UNED. Walaupun UNED yang beli ya. Tapi aturannya yaitu kalau ketemu instansi pemerintah, yang mungut instansi pemerintah. Kemudian 10 juta yang balik ke Senyum tadi, Mas, Mbak, itu juga akan dipungut PPh pasal 22. PPh pasal 22. Besarnya berapa? Besarnya itu berapa, Mas, Mbak? 1,5% ya. 1,5% kali 10 juta berapa, Mas, Mbak? 1,5% kali 10 juta berapa? 150.000, Pak. Nah, 150.000. Jadi Senyum nerima uang bersih 9.850.000 nanti, Mas. Karena tadi 10 juta kan, 1 juta untuk dipungut PPN. Nah, terus 1,5% untuk PPh 22. PPh pasal 22. 1,5% kali 10 juta. 150.000 tadi, Mas. Nah, 100.000. Nah, jadi rekanan Senyum tadi nerima uang bersih 9.850.000. Tapi dia juga nanti akan menerima apa lagi, Mas, Mbak? Dia akan menerima surat setoran pajak ya. Akan menerima SSP, surat setoran pajak PPN sama PPh 22. Jadi biar dia juga tahu bahwa ini pungutan ini adalah pungutan resmi, legal atau resmi. Paham ya, Mas, Mbak? Ya memang seperti itu ketentuan atau peraturannya.